Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul adzim. Al-mukarramun segenap para alim ulama, para asatid, para masyayikh, para ajengan, para mubaligh, terkhusus Bang Marzuki beserta seluruh jajaran panitia, segenap pejabat pemerintah setempat, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh baju, tokoh celana, dan tokoh-tokoh yang lain. Hadirin hadirat muslimin muslimat, mukminin mukminat, sabirin sabirat, syakirin syakirat, mairin. Ya, ibu tahu-tahuan ma'erot. Bapak ibu, adik-adikku, jamaah sekalian. Bercanda. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Malam ini kita hadir bersama dalam memperingati Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita berharap dari peringatan Maulid ini semoga ibadah kita semakin meningkat. Amin. Kualitas iman kita semakin bertambah, dan juga akhlak kita semakin sempurna. Dan tentunya harapan kita dimatikan kita semua oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Insya Allah nanti kita semuanya menjadi calon-calon penghuni surganya Allah karena syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, udah siap semua belum? Mau kemana? Kita ngaji. Kan julung-julung, diam-diam. Oi, kan julung-julung, diam-diam lo. Ya, jangan bercanda ya, Neng, jangan bercanda ya. Mudah-mudahan jadi anak-anak soleh dan solehah semua. Biar jadi penerus ulama ya, jadi kiai semua, amin. Jadi kiai jaka lelana, kemana-mana nggak pakai celana. pakai sarung terus.
Terima kasih saya ucapkan kepada segenap panitia. Alhamdulillah malam ini Al-Fakir atas nama Ihya Ulumuddin mendapat kehormatan diundang sekaligus diminta untuk ceramah. Mohon maaf kepada para guru, para sepuh, bukan maksud menggurui yang lebih alim, lebih pintar, tetapi saya ingin sedikit berbagi ilmu. Mudah-mudahan yang sedikit ada manfaatnya. Sebelum saya melangkah lebih jauh dalam bicara, saya mohon doa Fatihah untuk putri saya yang sedang sakit, juga istri saya lagi kurang sehat. Doain biar sehat, diangkat penyakitnya. Anak cucu mantu saya biar soleh dan solehah. Juga guru-guru semua yang hadir kita doain biar supaya panjang umur, barokah manfaat ilmunya. Panitia biar Allah kasih balasan pahala yang besar. Juga tukang son kita doain mudah-mudahan manfaat sonnya terus sampai kapanpun, masuk surga sama son-sonnya, amin. Ala hadhihi ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam susan lana wa lakum wa lakunna bi niyati syahadil afiyah wassalama minal bala wa syifa min kulli da wa susan fil jasadi wa ruh aja fil ruh wal jasadi millati asqiya bi niyati syifa wa sihah. Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ya Rabbal. Ibu bapak yang saya hormati dan saya cintai, kalau kita cermati kehidupan di alam dunia ini tidak lepas dari berbagai cobaan dan rintangan, betul? Di mana cobaan dan rintangan itu adalah merupakan salah satu bentuk ujian kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut pensyarah kitab Aqidatut Thahawiyah Imam Ibnu Izzul Hanafi, bahwa cobaan dan rintangan itu bermuara karena dua hal, karena dua fitnah. Yang pertama fitnah syubhat, yang kedua fitnah syahwat. Bu, apa bu? Assalamualaikum. Masih hidup nyaut ngapa? Bu, apa bu? Ini ibu sebenarnya dengerin ceramah aku apa liatin baju aku sih? Jangan-jangan terpesona nih memandang wajah aku. Bu, jawab yang jujur, jangan ada dusta. Wajah aku tampan nggak? Makasih. Menurut pensyarah kitab Aqidatut Thahawiyah Imam Ibnu Izzul Hanafi, bahwa cobaan dan rintangan itu bermuara kepada dua fitnah. Yang pertama fitnah syubhat, yang kedua fitnah syahwat. Apa bu? Biasa aja keles. Fitnah syubhat itu adalah kerancuan agama, di mana menurut Imam Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah, bahwa salah satu penyebab terjadinya fitnah syubhat ini adalah lemahnya iman seseorang, sedikitnya ilmu agama yang dimiliki, niat yang rusak, kemudian hawa nafsu yang diperturutkan. Naudzubillah min.
Na'udzubillah min. Astagfirullah. Fitnah ini lebih bahaya daripada fitnah syahwat, karena fitnah ini dikemas dengan nama Islam, berlabelkan syariat, kemudian menggunakan dalil Quran dan Sunnah. Untuk apa? Untuk mengukuhkan agar supaya orang tertarik sehingga dapat mengikuti apa-apa yang menjadi pemikiran sesat mereka. Inilah yang kita khawatirkan, dan ini sudah banyak terjadi. Betul, betul. Na'udzubillah min. Astagfirullah. Dan bahayanya fitnah syubhat ini, pertama berkaitan dengan dalam bidang akidah. Bahayanya syubhat dalam akidah, muncul berbagai macam kemusyrikan, muncul berbagai macam aliran, paham-paham yang menyesatkan. Kalau dulu ada yang namanya aliran Mu'tazilah, ada Syiah, bahkan Syiah ini sudah berkembang di Indonesia begitu pesat. Kemudian ada paham Qadariyah. Kalau sekarang muncul nabi-nabi palsu, ada nggak? Beberapa tahun yang lalu viral nabi-nabi palsu di Indonesia. Betul. Ada Mirza Ghulam Ahmad dari India dengan Ahmadiyahnya. Ada nabi palsu Musodek Sambergledek, tapak di Gunung Cisalak, pemain badminton. Saya tapak ngaku jadi nabi, Musodek Sambergledek. Ada lagi nabi palsu dari perbatasan Jawa Barat Jawa Tengah, namanya Tugimin. Bu, udah mari. Lihat sini. Sampai mana tadi, Bu? Tugimin ya. Ini sudah banyak bermunculan berbagai macam paham aliran yang menyesatkan akidah kita. Betul tidak? Bahkan sekarang ini Wahabi sudah merajalela. Paham Wahabi di negara kita ini, sehingga mereka mengatakan bahwa segala amalan kita orang NU itu dianggap bid'ah sesat. Maulid Nabi dianggap bid'ah sesat. Pokoknya peringatan hari besar Islam dianggap bid'ah sesat. Orang mati ditahlilin dianggap bid'ah sesat, padahal penting orang mati ditahlilin. Betul kagak? La tahlil itu kan halala yuhallilu tahlilan. Kalimatnya bagaimana bunyinya? La ilaha. Itu namanya kalimat tahlil. Masa orang mati ditahlilin sesat? Brengsek apa enggak? Dianggap sesat, padahal tahlil itu penting. Kalimatut tauhid, kalimatut tahlil, kalimatnya la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa siapa orang yang akhir hayatnya mengucap kalimat la ilaha, man kana akhiru kalamihi la ilaha dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir hayatnya detik-detik dia akan dicabut rohnya oleh malaikat Israel, dicabut. Bagian dulu. Detik-detik rohnya akan dicabut oleh malaikat Israel. Dia ucap kalimat la ilaha, pasti masuk. Ibu pengen masuk surga kagak?
Pengen masuk sendiri apa dimasukin? Bingung-bingung jawabannya. Yang belakang nyaut masuk sendiri, yang depan nyaut dimasukin. Kalau bapak-bapak maunya yang mana? Hah? Yang pasti kita semua, kata Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku pasti bakal masuk. Umat yang mana? Semua umat Nabi, asalkan masih beriman kepada Allah, masih ada harapan masuk surga. Amin ya robbal. Nabi pernah satu saat ditanya sama Allah, ditawarkan dua pertanyaan. Ya Muhammad, Allahumma sholli wa sallim. Jawab apa pakai sholawat? Ya Muhammad. Jadi ceritanya satu saat, Bu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk kamar. Aisyah sedang menjahit, jarumnya jatuh. Karena gelap dicari-cari susah, akhirnya Rasul masuk kamar. Itu jarum jahit yang segitu kecil kelihatan jelas karena cahaya wajahnya Rasul. Wahai Rasulullah, cahayamu luar biasa. Masya. Tetapi kata Rasulullah, nanti di akhirat ada orang-orang yang tidak bisa memandang cahayaku, hai Aisyah. Siapa mereka? Mereka itu yang apabila disebut namaku dia tidak ucap sholawat. Itulah kata Nabi orang yang pelit, medit, bahil, kikir, gasiran, pantat kuningan, meregehese. Itu orang yang dianggap oleh Nabi orang kalau disebut nama Nabi dia nggak baca sholat. Ya Muhammad, maukah engkau aku bebaskan sepertiga umatmu dari neraka, atau engkau mau syafaat? Kau mau pilih yang mana ya Muhammad? Kata Nabi kita, aku pilih syafaat ya Allah. Kenapa? Dengan syafaat aku bisa bebaskan seluruh umatku dari neraka, dan aku berikan syafaat sehingga nanti bakal masuk. Alhamdulillah. Jadi semua kita umat Nabi dengan syafaat Nabi, karena rahmat Allah melalui syafaat Nabi, nanti semua bakal masuk, semua umat. Makanya Nabi menjadi orang yang paling sibuk nanti di padang mahsyar untuk memperjuangkan dan membela nasib kita umatnya. Karena setelah kita nanti pada mati, setelah tiupan sangkakala malaikat Israfil, begitu tiupan sangkakala berkumandang, tiupan sangkakala malaikat Israfil, tetot, hancur semua, binasa isi alam dunia ini. Semua yang bernama hidup mati, yang bernyawa mati, semua jagat raya ini hancur, air laut tumpah, gunung-gunung berterbangan. Itu ketika tiupan malaikat Israfil yang pertama. Manusia penuh ketakutan, lari sono sini, nggak mikirin anak, suami nggak mikirin bini, bini nggak mikirin suami, udah nggak mikirin siapa-siapa. Tetapi kita orang Islam nanti nggak bakal ngalamin kiamat. 40 hari sebelum kiamat terjadi, orang Islam serentak diwafatkan oleh Allah. Nanti yang bakal ngalamin kiamat cuma orang-orang kafir. Kita mah nggak bakal ngalamin kiamat. Enak nggak jadi umat Islam? Enak nggak? Beruntung nggak? Tapi kalau kiamat-kiamat kecil sudah banyak kita saksikan, betul kagak? Angin topang, gunung meletus, banjir melanda, tanah longsor di mana-mana, angin puting, angin puting, angin puting, puting, angin puting. Bu, angin puting. Masya Allah.
Itu baru putingnya, belum anginnya. Masya. Bu, ibu-ibu tuh yang punya bayi, bayinya dinatein. Bu, ibu-ibu yang punya bayi, bayinya ditetein. Itu sekali nete tuh bayi, Masya Allah, sekali sedot itu ibu dikasih Allah pahala 100 kebajikan. Itu sekali nyedot, lah kan namanya bayi nggak sekali sedot, berapa udah pahala ibu. Makanya kudu ikhlas netein bayi. Itu baru bayi, belum bapaknya bayi. Kudu lebih ikhlas lagi. Iya Pak kagak? Iya kagak? Apaan Bu? Itu namanya kiamat-kiamat sugro, kiamat-kiamat kecil. Terjadi tsunami yang lebih dahsyat dulu terjadi di Aceh tahun berapa? Lah bocah apalah itu dia? Set hebat nih bocah. Tahu dia. Anak siapa ini dia? 2004 tsunami begitu dahsyat. Masya Allah. Itu kiamat kecil. Kita pun semua nanti bakal ngalamin kiamat kecil kita. Apa? Kematian. Itu kiamat kecil kita yang setiap saat, setiap hari malaikat Israel selalu mengintai kita. Setiap hari 70 kali kita nanti bakal ngalamin kiamat kecil kita, yaitu datangnya kematian. Yang kata Nabi, datangnya mendadak. Mati itu sifatnya unik. Apa uniknya kematian? Coba lihat. Malam kita lihat asik tetangga kita, saudara kita, siapapun ngobrol, duduk berempat berlima, tertawa, bercanda, terbahak-bahak. Tahu-tahu pagi jiun. Ibu tahu jiun kagak? Darahnya innalillah. Bu, ini uniknya kematian. Malam kita lihat saudara kita, tetangga kita, orang tua, siapapun ngobrol, duduk berempat, berlima, berenam, bertujuh, tertawa, bercanda, terbahak-bahak. Tahu-tahu pagi mati. Biasa nggak? Biasa. Atau sebaliknya, sore ngobrol, bercanda, tertawa, terbahak-bahak. Malamnya mati. Biasa. Yang luar biasa, sorenya mati, malam ngobrol sama kita. Entuh. Pernah belum nemuin kayak gitu? Jangan memedi. Bu, jelas? Udah paham? Bu, udah jelas belum? Ya kalau udah jelas, sudah paham, cukup ceramah saya sampai sini saja. Ya kan namanya ceramah mah mau lama mau sebentar, amplop udah dilem. Isinya berapa ini? Kemati, ini kiamat kecil yang nanti akan kita alami. Nah setelah nanti kita semua mati, lalu tiupan sangkakala malaikat Israfil yang kedua, semua makhluk dibangkitkan dari kuburnya. Ketika kiamat nanti yang tidak hancur, tidak mati, aras, lauhil mahfud, roh tidak bakalan hancur, kolam, fena tidak bakalan hancur. Manusia nanti dibangkitkan oleh Allah, bangsa jin dibangkitkan Allah, binatang dibangkitkan Allah. Setelah tiupan malaikat Israfil yang kedua dibangkitkan. Setelah bangkit, untungnya orang beriman nanti begitu bangkit, kita semuanya senang. Kenapa? Di sekitar kita dibangkitkan, udah ada orang tua kita, ada emak kita, ada engkong kita, ada bini kita, ada laki kita, ada anak kita. Itu untungnya jadi orang beriman. Begitu bangkit dari kubur, kita udah dikumpulin bareng-bareng sama keluarga kita. Enak nggak? Beda orang kafir, lari sono lari sini bagaikan laron berterbangan. Bu, saling bertabrakan. Orang beriman begitu bangkit, enak banget lah baba ini, enak banget. Ada emak, ada bini, ada anak, ada keluarga. Enak nggak? Enak gak? Tuh orang beriman. Ketika dikumpulkan di padang mahsyar setelah dibangkitkan oleh Allah semua makhluk,
Kata Nabi yusarun nas yaumal qiyamah, manusia dikumpulkan di padang mahsyar hufatan, dalam enggak pakaian, dalam keadaan enggak bercelana, enggak pakai baju telanjang, dalam keadaan tidak bersunat, semua kembali kayak asal, kagak pada bersunat. Dulu kita di dunia bersunat, di sono dikumpulin kagak bersunat, Pak. Tuh, dikumpulin nggak bersunat, semua telanjang, mau laki mau perempuan kek telanjang, sampai Siti Fatimah tanya kepada ayahnya, ya ayah, bukankah nanti kita semua kumpul di padang mahsyar pada telanjang, apa nanti satu sama lain saling lihat-lihatan? Kata Nabi Muhammad, udah kagak sempet neng, boro-boro nget gituan, udah kagak sempet, udah kagak mau bagaimana ke bentuknya, mau gede mau kecil, udah kagak dipikirin. Ibu, bu, ngapa ketawa itu dia? Dimikirin, udah kagak mikir, nggak mikirin, udah telanjang semuanya. Semua ketika itu yang dipikirkan keselamatan diri sendiri. Kita kumpul di padang mahsyar dalam waktu yang lama. Kalau orang kafir 50.000 tahun, tapi lagi-lagi orang beriman nanti kumpul di padang mahsyar cuman setengah hari, dari johor sampai asar doang. Alhamdulillah, untung banget kita jadi orang Islam. Orang kafir 50.000 tahun diri di padang mahsyar, sedangkan perbandingan hari di dunia dengan di akhirat beda. Satu hari di dunia 1000 tahun di akhirat. Naudhu. Tapi kita mah berdiri di padang mahsyar cuman setengah hari, itu pun tergantung amal. Ketika diri di padang mahsyar nanti, bu, sengsara kita semua, bu, menderita semua. Kenapa? Karena saking panasnya, ada yang kausan, saking panasnya keringat bercucuran, ada yang tenggelam dengan keringatnya, ada yang seleher, ada yang sebahu, sedada, sepusar, sebetis, ada semata kaki, tinggal tergantung amal. Keausan, kepanasan, dalam keadaan aus kita mau cari minum kemana, nggak ada yang jual minuman, warkop kagak ada, warteg kagak ada, Ramayana, Matahari, Alpamidi, Mool udah kagak ada. Yang ada cuma matahari beneran, cuma matahari 1 mil ada di atas kepala kita, kira-kira 1 kilo. Itu panasnya minta. Jangankan itu pendek matahari, siang besok matahari begitu tinggi, kita kepanasan. Apalagi sekarang musim panas, kagak hujan-hujan, manusia ngeluh panas banget, betul pak kagak? Begitu nanti dikasih musim hujan, ngeluh lagi hujan mulu. Emang manusia begitu, selalu berkeluh kesah. Itu sifat manusia. Begitu nanti lama berdiri kita, walaupun setengah hari, dari johor sampai asar, tetap lama karena perbandingannya beda hari di dunia dengan di akhirat. Semua menanti faslul qada, ketentuan dan keputusan Allah. Nanti para pembesar-pembesar yang ketika dulu di dunia, mereka ulama-ulama, para wali-wali, mereka adakan musyawarah. Begitu adakan musyawarah, kalau gitu kita menghadap kepada Nabi Adam. Nyok, kita ngadap, umat, nyok, rame-rame kita ngadap Nabi Adam. Nyok, rame-rame nyari Nabi Adam. Begitu ketemu, rame-rame ngomong. Apa kata umat ketika itu? Wahai Adam, anta abul bashar, isfa' lana. Nabi Allah Adam, engkau bapak kami, bapak manusia, tolong beri kami syafaat, minta kepada Allah. Nabi Adam angkat tangan, nehi, kagak bisa, nggak bisa ngasih syafaat. Kenapa? Karena merasa malu sama Allah, pernah berbuat sesuatu yang kagak pantas. Jadi perlakuan Nabi Adam makan buah khuldi itu bukan merupakan kesalahan, Pak, bukan ya, bukan merupakan kesalahan. Bagi para nabi
itu satu perbuatan yang tidak sepantasnya dilakukan, bukan satu kesalahan, bukan satu dosa. Maka ketika Nabi Adam makan buah khuldi bersama Siti Hawa, mereka berdua zalim, Allah keluarkan dari sorga. Maka itu bukan merupakan kesalahan, tapi merupakan satu perbuatan yang tidak sepantasnya. Nabi-nabi maksum, dijaga oleh Allah, suci, bersih. Tidak ada satupun seorang nabi dan rasul yang lahir dari kemaluan emaknya. Semua nabi-nabi lahir sesar, nggak pernah lahir dari kemaluan emaknya. Semua sesar, semua nabi, 124.000 nabi. Ya bu, ya bu, karena nabi-nabi maksum, dijaga oleh Allah. Nabi Adam nggak sanggup. Umat, boro-boro nolong kalian, aku sendiri dalam kebingungan. Baru ini aku ngerasain Allah segitu murka. Aku malu karena dulu pernah melanggar larangan Allah, makan buah khuldi. Aku tidak bisa memberi syafaat. Datanglah kalian menghadap kepada Rasul Allah yang pertama berdakwah dengan kalimat tauhid, Nabi Nuh alaihissalam. Ketika datang menghadap kepada Nabi Nuh pun tidak bisa memberi syafaat. Kenapa? Pernah berbuat salah. Apa salahnya? Dulu pernah mendoakan umatnya supaya ditimpa azab karena Nabi Nuh umatnya brengsek. Nabi Nuh umatnya membang. Nabi Nuh dakwah hidupnya hampir 950 tahun, 1000 kurang 50 tahun. Dakwah setiap kali ceramah la ilaha illallah. Itu umatnya tutup telinga pakai jari jemarinya. Bu, siapa yang kagak gedeg orang ceramah nutup kuping? Gedeg apa kagak? Bu, lagi ceramah ibu-ibu ngobrol aja kita rasanya gedeg. Bagaimana Nabi Nuh lagi dakwah itu umat tutup telinga pakai jari jemarinya. Sekian lama dakwah umat kagak nambah-nambah. Bahasa Koreanya eta kene. Bahasa Koreanya eta kene. Kagak nambah-nambah. Masih mendingan sekarang jadi ustadz, baru jadi ustadz pengikutnya udah banyak. Mending sekarang mah. Nabi Nuh dakwah sekian lama umat kagak nambah. Cuma 80 orang doang, ratusan tahun. Lo kan sambar gledek gitu umat. Betul apa kagak? Setiap ceramah tutup telinga. Mana nggak ada mobil, ceramah nggak pakai diamplopin, pulang nggak diberkatin, lah sampai kagak gedeg. Bu, tapi beda sama Nabi Nuh. Dakwah umat membangkang, dakwah umat enggak hiraukan, tutup telinga dengan jari jemari sekian lama. Lama-lama Nabi Nuh kagak sabar juga. Akhirnya doa pamungkasnya keluar, ya Rob, abisin aja deh umat, abisin, jangan pakai disisain. Allah kabul doanya, turun bencana tapi melalui proses. Apa prosesnya? Nuh bikin kapal. Nabi Nuh disuruh bikin kapal sama Allah. Di mana? Di atas gunung. Kata umat, emang brengsek Nuh. PA lagunya, bikin kapal di atas gunung. Goblok. Umat emang brengsek. Belum tahu dia apa yang bakal terjadi. Bu, ya Rob, dari mana kayunya? Nanam dulu pohonnya sebelum jadi kapal. Suruh nanam dulu. Sekian ratus tahun itu pohon udah gede, baru ditebang. Udah tebang, naik ke gunung, bikin kapal. Bikin kapal. Bu, begitu bikin kapal kurang 4 papan lagi. Akhirnya ditambahin tuh papan. Semua papan tertulis nama Nabi dan Rasul, tinggal 4 lagi. Maka dikasih nama papan itu sahabat-sahabat Rasulullah yang 4. Setelah jadi tuh kapal rapi, cakep dah pokoknya. Itu kapal diberakin sama umatnya. Rame-rame naik ke gunung, cuman berak doang di kapal, penuh sama tai. Bu, penuh sama tai. Tuh kapal udah cakep-cakep penuh ama tai. Pelan-pelan ngapa ngomong? Semangat amat tai. Nget ke gua lagi. Bu,
udah penuh sama tai. Ada umat Nabi Nuh yang sakit, lumpuh, naik berak kecebur, sembuh. Ada yang buta, naik ke kapal, lagi berak kecebur, butanya sembuh. Ada yang sakit kusta, lepra, naik ke kapal, berak, sembuh. Rame-rame teriak, woi ada obat di kapal Nabi Nuh. Yang sakit rame-rame naik ke kapal, habis itu tai dikedukin. Udah bersih, Nabi Nuh ngomong, makan tai lu dewek. Bu, sampai segitunya. Setelah bersih baru dah doa Nabi Nuh terwujud, dikabul oleh Allah. Turun bencana, angin kencang, hujan turun, banjir bandang. Umat yang kafir tenggelam, orang yang beriman selamat. Naik kapal bersama Nabi Nuh, binatang selamat naik kapal sama Nabi Nuh. Cuman Kan'an putranya kagak selamat. Kan'an membangkang jadi anak dorah. Astag, anak Nabi bisa dorah. Makanya tanda-tanda kiamat itu banyak anak yang lawan orang. Tanda-tanda kiamat, banyak anak yang lawan orang, banyak anak yang durhaka sama orang, banyak merajalelanya orang jahat, banyaknya orang munafik. Ini tanda-tanda kiamat. Orang lebih percaya kepada pengkhianat. Naudzubillah min. Tanda-tanda kiamat. Bu, makin banyaknya muncul lesbi sama homoseks. Coba lihat tuh viral di medsos, sudah berani terang-terangan tuh yang namanya lesbi, cium-ciuman. Betul kagak? Betul kagak? Homoseks, astag. Masjid tinggal megah indahnya, tapi hati manusia kotor. Tanda-tanda kiamat. Merajalelanya minum-minuman keras. Naudzubillah min. Astag. Mudah-mudahan anak kita soleha semua, anak kita soleh semua. Amin ya robbal. Dicari-carinya Kan'an dari bawah sampai atas, nyari Kan'an. Mas, ada anak aku nggak Kan'an? Nggak tahu ya, wahai Nuh. Rupanya sama orang kafir, bu. Diteriakin sama ayahnya, ya bunayar kemana Kan'an, ayo sini naik perahu sama papi. Oh gapi, agak mau membang. Itu akhirnya orang beriman selamat. Mendaratlah itu kapal Nabi Nuh di Gunung Jud. Tapi sebelumnya itu air bah mengering. Nabi Nuh diperintah Allah sholat dulu. Sholat apa? Sholat. Nabi Nuh diperintah sholat maghrib. Akhirnya setelah sholat maghrib, maka itu air surut seketika. Udah enggak. Tenang. Dia sendiri yang ngedor. Untung ibu-ibu yang ngedor. Coba nenek-nenek dor. Bu, akhirnya selamat tuh setelah sholat asar. Masya alhamdulillah. Nabi Nuh nggak bisa kasih syafaat, mendoakan umatnya, diturunkan adab, malu sama Allah. Kata Nabi Nuh, hai umat, datanglah kalian menghadap kepada Nabi Ibrahim. Rame-rame, wahai Ibrahim, isfa' lana, tolong kami beri syafaat, minta sama Allah. Nabi Ibrahim berhujah, aku nggak bisa beri syafaat karena malu. Dulu aku pernah berbohong selama hidup sebanyak 3 kali, walau bohongnya dalam kebenaran. Jadi bohong boleh asal dalam kebenaran. Contohnya apa? Bini masak keasinan, begitu bapak makan pas diuyup tuh sayur asin. Kata bini, abang masakan mama bagaimana rasanya? Alhamdulillah. Nah, rasain aja dewek dah. Apa-apa, bohong dalam kebenaran. Nabi Ibrahim berhujah,
gak bisa memberi syafaat karena pernah berbohong. Kata Nabi Ibrahim, "Ai umat, datanglah menghadap kepada Nabi Musa." Nabi Musa didatengin, "Ya Musa, isfa' lana, tolong kami, beri syafaat." Nabi Musa pun gak sanggup. Kenapa? Pernah mukul anak muda yang sedang berselisih, dibelaklah anak muda yang benar, dibelaklah anak muda yang benar, dipukul anak muda yang salah, sekali pukul mati. Push. Kaget lagi, ketipu lu. Bu, mudah-mudahan yang jantungan sehat, amin ya rabbal. Dipukul sekali pukul iya. Nabi Musa itu gede. Nabi Musa gede, tinggi. Nabi Musa gede, tinggi. Nabi Ibrahim juga tingginya 18 meter, Pak. Bu, Nabi Ibrahim tingginya 18 meter. Nabi Adam lebih tinggi lagi, 40 sampai 50-an meter. Masya Allah. Siti Hawa juga tinggi gede. Kalau lakinya tinggi, Siti Hawa tinggi juga. Nabi Adamnya ganteng, Siti Hawa cantik. Siti Hawa cantik, Bu, tercantik di dunia sampai kiamat, nggak ada yang ngalahin cantiknya. Siti Hawa manusia pertama tercantik. Setelah Siti Hawa siapa? Istrinya Nabi Ibrahim, Siti Sarah, itu wanita tercantik kedua. Tapi mereka cantik-cantik kayak nggak sombong, Bu. Beda perempuan sekarang, belum seberapa cantik udah pada sombong, ngobrol aurat di TikTok, sampai goyang-goyang TikTok. Astagfirullahaladzim. Bari tonggang-tonggeng, ketek kelihatan, paha kelihatan, dada kelihatan, najis tralala. Ibu, Bu. Jadi bukan kecantikan yang kita dambakan, karena setiap perempuan cantik belum tentu baik. Kalau wanita baik udah pasti cantik. Boleh cari yang cantik asal hatinya tapi sekarang cantik-cantik hatinya busuk. Banyak apa enggak? Banyak enggak? Jadi mending punya bini cantik hatinya busuk apa pas-pasan akhlaknya bagus? Mending yang mana, Pak? Mending yang mana? Mending yang cakep tapi hatinya baik. Insya memang rada-rada susah. Wajahnya cakep, hatinya jelek. Ya, hatinya busuk. Sehingga banyak istri-istri zaman sekarang yang suka ngelawan suami. Itu istri-istri yang tidak bakal dapat mencium baunya sor. Istri yang suka ngelawan suami. Naudzubillah min. Maka nanti ada 5 siksaan buat para istri di akhirat. Ada yang disiksa di neraka, ditarik rambutnya, tercecer otaknya. Siapa itu? Itu istri yang ketika di dunia selama hidup dia nggak pernah mau menutup aurat, kemana-mana auratnya ngablang. Astag. Tapi kalau sini kan soleha semua, Pak, auratnya pada rapat semua. Tahu besok siang mah kalau lagi ngaji mah pada rapet auratnya. Besok siang kegerahan, di belakang bari bekipas, pakai kutang doangan, nenek-nenek. Kata nenek-nenek, Ustadz, siapa yang nafsu net nenek-nenek? Kagak begitu, Nek. Nafsu mah kagak sembarangan. Mau lihat nenek-nenek, mau anak muda. Kadang-kadang kalau udah nafsu bisa terjadi anak muda merkosa nenek-nenek. Dulu ada anak muda diperkosa nenek-nenek 70 tahun. Begitu diperkosa, anak mudanya mati. Begitu mati anak mudanya habis merkosa nenek-nenek 70 tahun, dibawa ke rumah sakit, diotopsi. Ternyata setelah diotopsi, anak muda ini mati sebabnya keracunan susu kadaluarsa nenek-nenek. Astagfirullah. Astagfirullah. Ada lagi perempuan istri yang disiksa digantung pakai payudaranya. Siapa itu? Itu seorang istri perempuan yang ketika di dunia suka memperlihatkan tubuhnya kepada orang laki yang bukan mahramnya. Ada lagi perempuan istri yang disiksa oleh Allah di neraka. Apa siksaannya? Dimasukin dari kemaluannya kala jengking, habis itu isi perutnya sampai keluar dimakan. Siapa itu? Orang yang suka tidak menjaga aurat kemaluannya. Naudzubillah min. Ada lagi istri yang disiksa di neraka, makan dagingnya dewek. Siapa itu?
itu perempuan istri yang ketika di dunia mereka itu suka memperlihatkan tubuhnya kepada orang laki yang bukan mahramnya. Ada lagi perempuan yang ketika disiksa di dalam neraka mereka itu merobek-robek perutnya sendiri, dimakan isi perutnya. Itu perempuan yang suka ngumbar, yang suka nyeritain aib suami. Bayangin aja aib suami diceritain kemana-mana. Di majlis taklim ngomong, Pak Haji, laki gua payah banget. Laki dipayah-payahin padahal anaknya udah 6. Bu, jaga jangan sampai suka buka aib suami. Jangan suka gibah ngomong-ngomongin siapapun orang, apalagi sebab nanti ketika ada jembat di atas Shiratal Mustaqim, Bu, udah nyampe di kontoroh depan pintu sorga, itu orang dibalikin oleh Allah dari awal jalan kecebur ke jurang neraka. Siapa itu? Itu orang yang ketika di dunia, Bu, dia ibadah rajin, datang ke akhirat bawa pahala sholat, zakat, puasa, haji, umroh, ibadah yang lain, tapi pahalanya dikasih buat orang yang dizolimin. Siapa? Orang yang disakitin dengan ucapan dan perbuatannya, diceritain aib orang lain dan saudaranya kepada orang lain, maka nanti di akhirat termasuk orang yang bangkrut, pahalanya habis, Allah kasih buat orang yang diomong-omongin. Naudzubillah min. Makanya jaga mulut, jangan sampai ngomong-ngomongin orang. Oma kan udah ngingetin kita, Bang Oma. Ibu kenal nggak Roma Irama? Kenalan di mana? Ngaku itu. Kata Roma begini, mengapa kau suka membukakan aib sesama, kesana kemari kau cerita keburukannya, semut yang di seberang lautan, tapi gajah di pelupuk mata, tiada kelihatan keterlaluan. Kan Bang Haji kalau nyanyi suka begitu, ada nya, tapi dia mah enak. Beda ibu, mencret. Astag, Bu, sampai mana tadi ceramah? Nabi Musa nggak sanggup beri syafaat karena pernah mukul anak muda, sekali pukul kata Nabi Musa, ai umat datang kepada Nabi Isa. Nabi Isa kita mintain syafaat. Nabi Isa angkat tangan dan tidak berhujah. Lalu kata Nabi Isa, datanglah menghadap kepada kekasih Allah yang mulia, manusia, Nabi Rasul pilihan Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang kita menghadap. Lalu apa kata baginda Nabi? Ana laha, ana laha, ana laha. Rasulullah satu-satunya yang mampu memberi syafaat. Alhamdulillah. Nanti ketika kita aus di padang mahsyar, Nabi kasih kita minum dari telaganya. Begitu Nabi orang pertama lintas di atas Shiratal Mustaqim, begitu sampai depan pintu surga, umatnya pun kita semua mengikuti melintas di atas Shiratal Mustaqim. Ada yang melintas kemudian kecebur ke jurang neraka. Ada ketika lintas di neraka di Shiratal Mustaqim selamat sampai nyebrang ke pintu surga. Ada yang kecebur, itu dalamnya jurang neraka. Dari titian Shiratal Mustaqim perjalanan 70 tahun. Dan siksa neraka yang paling kecil, paling ringan, nginjek bara api neraka, itu baraknya cuma sebesar biji sawi. Itu yang mendidih otak kita, itu saking panasnya api neraka. Ibu, Nabi nggak tega. Ketika kita lintas di Shiratal Mustaqim, Nabi ngedoa, ya Rob, Allahumma salim salim, selamatkan umatku. Ada yang kecebur, Nabi nggak tega lihat umatnya terbakar di neraka. Ngedoa, ya Rabb, selamatkan umatku yang di dalam hatinya masih ada iman.
walau seberat biji korma diangkat dari neraka, masukin alhamdulillah. Ya Rabb, selamatkan umatku yang di dalam hatinya masih ada iman, walau seberat biji sawi diangkat dari neraka, masukin surga. Nabi ngedoa lagi, ya Rabb, selamatkan umatku yang ketika di dunia enggak punya amal, sholat enggak, ngaji enggak, ibadah enggak, rupanya di bajingan, tengik, pendosa, ahli maksiat, mabok iya, ngejablay iya, jinah iya, pokoknya segala macam dosa dilakukan, enggak punya amal. Tapi kata Nabi pernah ucap la ilaha, masih dibela dan diselamatkan, diangkat dari neraka, dimasukin ke surga. Itulah rahmat Allah melalui syafaat Nabi kita. Maka buktikan cinta sama Nabi dengan apa? Kata Imam Ali Zainal Abidin, cinta sama Nabi buktikan dengan banyak sholawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan tubash wa ahlana wa jami wa muallimina wa ta min yaumina hadza ila. Satu kali sholawat Allah balas 10. Dan kata Nabi, siapa yang sholawat 10 kali pagi, 10 kali sore, nanti ketika jembat di atas Shiratal Mustaqim, dituntun tangan kita digandeng sama malaikat Jibril. Ya Allah, yang gandeng malaikat Jibril. Ibu jalan digandeng laki aja hati seneng, bapak jalan digandeng janda bunga. Betul bakal. Apalagi yang gandeng malaikat Jibril. Maka banyak-banyak sholat, yang panjang yang pendek serah. Sholawat mah nggak pakai guru, boleh nyampe. Sholawat dibaca ribuan nggak bikin gila, makin banyak makin berkaromah. Alhamdulillah. Baca sambil nonton TV boleh, bari nonton sinetron Ikatan Cinta. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Sambil nonton sinetron. Kadang-kadang nonton zikir kagak, barengin sambil nonton sinetron, zikir di hati, zikir di mulut, boleh ya bu. Apalagi sholawat ini kadang-kadang kita mah kebanyakan pelangak-pelongoknya ketimbang zikir. Duduk di kursi pelangak-pelongok, bari angkat kaki mikirin besok makan apa, besok makan siapa. Bu, coba bari duduk, bari zikir, enak nggak? Baca kalimat thayyibah, kalimat-kalimat pendek tapi luar biasa. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim 100 kali. Dosa sebanyak buih di atas laut, Allah ampunin dosa kita. Alhamdulillah. Bu, habis sholat jangan lupa baca Allahumma ajirni minan nar 7 kali, maghrib subuh 7 kali. Nanti itu yang namanya api neraka enggak bakal nyentuh tubuh kita. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, maghrib 7, subuh 7, baca itu, nanti neraka enggak bakal nyentuh tubuh kita. Takut. Alhamdulillah. Baca lagi kalimat-kalimat thayyibah yang sangat istimewa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kalau dibaca kesulitan kita sebanyak apapun Allah kasih jalan keluar, Bu. Orang yang zalimin kita enggak usah kita balas dengan kezaliman lagi, enggak usah, Bu. Ibu baca la ilaha illa anta aja udah. Baca itu Allah yang akan membalas. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Mampus. Bu, zikir.
apalagi sholat. Kalau zikir yang lain niat kita ria nggak nyampe. Zikir yang lain kurang ikhlas nggak nyampe. Sholawat mau ria bacanya, mau pengen dipuji orang, niatnya sombong, niat sholawatnya kagak ikhlas, nyampe sama Nabi. Ini karena Allah memandang kemuliaan Rasulullah. Tanpa bimbingan guru, sholawat yang dibaca nyampe. Karena dalam Bahjatul Wasail Bisarhi Masail, kitab itu menjelaskan li anna salata ala nabi tusallu ilallah min ghairi syai'. Sholawat yang kita baca tanpa bimbingan guru nyampe kepada Rasulullah. Alhamdulillah. Ibu bari masak di dapur numis kangkung, sholatullah salamullah ala toha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Berkah tumis kangkung disolawatin bu. Laki pulang makan nambah 3 piring, lapar. Alhamdulillah. Bari ngolek sambal solawat. Men kalau ngolek sambal solatnya pendek, nadanya sedih banget tuh mak-mak. Sallallahu ala Muhammad, makan pakai sambal doangan. Sallallahu alaihi wasallam. Emang laki PA bukannya kerja. Sallallahu, kerjaan mancing melulu, mending dapat ikan kaja. Sallallahu. Bu, salawatnya didangdutin boleh. Mau solawatnya diindiain nggak PAP? Mau nggak solawatnya diindiain? Yuk kita nyanyiin India dulu, boleh kagak? Cahai tujuko cahongga hardem markebitil si ye fiarna ho kagem. Cahah kan orang India mah nggak boleh ketemu tiang pak, dia mau ngempet. Bu, diindiain gak PAP? Ya Rasulullah salamun alaih ya Rabbi asya. Bini kalau lagi marah jangan timpalin marah, ibu solawatin, bapak solawatin. Laki kalau lagi marah, ibu jangan timpalin marah, solawatin tuh laki. Bini marah pak, jangan timpalin marah pak, solawatin pak. Ummi nggak bakal marah pak, yakin pak. Kata bini, ya laki gua stres nih pak, nggak bakal marah. Praktekin besok pak, benerin. Begitu pun ibu-ibu, laki kalau lagi marah ibu jangan timpalin, balas salawat. Ahmad ya Habibi, insya Allah nggak jadi berantem, jadi lomba marawis. Ya bu ya, masya. Jadi buktikan cinta sama Nabi, banyak salawat. Alhamdulillah. Yang kedua, jaga warisan Nabi. Apa? Taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara, apabila dijadikan pedoman tidak akan sesat kita, dunia selamat, akhirat selamat. Apa? Al-Qur'an dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa perbedaan hadis dan sunnah? Karena ini waktu yang lama, jadi saya nggak ceritain makan waktu yang lama. Singkat saja karena waktu sudah Yang penting jaga warisan Nabi, Al-Quran dan sunnah. Bu, Nabi nyuruh kita terangi rumah dengan sholat, habis sholat baca Quran. Ini kadang-kadang enggak, si rumah kita bukan Quran, si net. Terus kadang mau sholat nungguin iklan. Ada kagak yang begitu? Ada. Di mana dia orangnya? Mau sholat nungguin iklan. Ada siang idap, maghrib datang, adzan berkumandang, buru-buru uduh, habis sholat ngaji dia, mantep. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Anak nyamperin nyoleng, mak ikatan cinta udah mulai. Shadaqallahul adzim. Najis tralala, dan sek banget.
Alah sama sinetron. Ibu, emang kadang-kadang sinetron jadi godaan juga, betul kagak? Ya dari dulu sampai waya gini nggak berhenti-berhenti. Kadang-kadang ibu makin penasaran. Yang dulu-dulu sering saya katakan, aku ingin hidup, pilihlah aku pacarku superstar Yoyo, Jono, Liontin, kurindu satu bunga, 4 kumbang, bunga tepi jalanan, semua demi cinta, atas nama cinta. Ini rasanya cinta, Vina bilang cinta, Dina Dini dalam dekapan Doni, mutiara hati, impian cendelela, jangan tinggalkan aku, jangan ada dusta di antara kita, istri untuk suamiku, bawang merah, bawang putih, anakku bukan anakku, dia bukan anakku, ampe juragan jengkol ada, laba-laba cinta, ajari aku cinta, benci bilang cinta, benci jadi cinta. Olivia, Natasha, kawin muda, pangeran penggoda, romantika remaja, Hasanah cinta, Soleha, Aisyah, Ajija, Fatimah, Rubi'ah, cinta bunga, cinta indah, cinta fitri, Cahaya, Nikita, Rapika, Lia, Alisa, Kansa, Dewi, Sekar. Apalagi yang sekarang yang baru-baru, Bo, jangan ceraikan bunda, Bo, cinta tanpa karena, ku pilih takdir cinta di antara dua cinta. Udah ibu nggak usah ngomong ah. Apal banget. Dengerin aja rese lu. Cuma apal bukan berarti nonton, Bu, ngapalin. Lagian kagak sempet sih nonton pagi siang malam ceramah. Men kalau pulang ceramah begitu pinggir jalan ada yang hajat undang dangdut, ngelongok dikit buka kaca nih. Bu. Tuh. Rumah kita syiar dengan sinet, mestinya syiarkan dengan sholat, habis sholat baca Quran. Coba nih adik-adik, coba saya tes. Pasti nih adik-adik di sini anak pintar ngaji semua. Aku baca ayat, adik-adik sambungin ya. Ya, mau gak? Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ini Pak, anak pintar ngaji begini, ini karena berkat di samping gurunya ngajinya, ini berkat bimbingan emak-emaknya. Kenapa? Saya yakin emak-emaknya karena pintar ngaji semua ini. Coba sekarang aku tes emak-emaknya, maaf bang, aku tes emak-emak. Coba emak, aku baca ayat, emak sambungin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah wa wada'na alladzi warafa'na ba inna ma'al ba idza ya Allah. Ini pinter ngaji apa ini karena didikan bimbingan lakinya nih pada. Ini coba sekarang aku tes bapak-bapaknya. Ayo bapak jangan kalah sama ini. Aku baca ayat bapak sambungin ya. Jangan malu-malu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu Pak, ayo. Pak, jangan malu-maluin. Bapak-bapak bukan kagak apal, tawadu. Tenang gue biarin. Alhamdulillah. Anak-anak ngaji, adik-adik ngaji ya. Jangan kebanyakan nyanyi ya, banyakin yang kecil baca alif-alifan, yang gedean dikit alif beneran ya. Tahu nggak alif-alifan? A di atas a di bawah i, a do ma u, a i u, mim patama tapat ata, lam do malu matalu, ba do ma bu, ba do ma bu, tapat ata buta, matalu buta. Itu lihat kakaknya ngaji, adiknya ngeliat kakaknya ngaji, ngikutin ngaji. Adiknya kecil dia cari sono sini ikro, dapat dah ikro, dia baca tuh bocah ikro, aba ba a ba ciluk ba lagi ini malah gue apa yang penting
Kadang-kadang nyanyi doangan. Boleh anak nyanyi, itu bagian dari seni, asalkan tanamkan iman supaya jadi seniman ya seni boleh, Bu. Hidup tanpa seni terasa apa be kalau pakai seni kan enak. Adzan ndak adzan pakai seni enak gak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enak kata adzan begitu. Kenapa enak? Pertama yang adzan suaranya lumayan. Harga ngapa dikit suara saya. Kedua pakai itu kira-kira kalau adzan begitu enak dengernya. Tuh adzan Mekah begitu, Bu. Ya. Ada yang begini model Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh adzan Cianjur biasa begitu lagunya, Cianjur. Jakarta beda, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jakarta. Ada yang begini lagunya, Bu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan sini. Yang adzan aki-aki. Aduh. Udah gigi ompong, napas ngap-ngapan. Pakai adzan kagak mati ge untung ki. Bo, adzan pakai seni enak gak? Coba-coba adzan gak pakai seni. Besok anak budak masuk musola pegang mic adzan subuh enggak pakai seni, ngaco. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengar adzan begitu rame-rame ke musola. Bukan pengen sholat, cuma pengen tahu yang adzan siapa. Ayo anak muda, adzan pakai lagu, jangan adzan selagu-lagunya. Pengen viral adzan selagu-lagunya, ngaco juga. Hayalah sholat, hayalah sholat, hayalah falah, hayalah falah. Najis dalam brengsek. Astaga. Bu, tidak ada seni yang paling indah kecuali Al-Qur'an. Ajarkan anak-anak kita, tanamkan supaya cinta gemar kepada Qur'an. Ibu-ibu juga ya, Bu ya. Bu, baca Quran, hati makin terang, turun rahmat Al-Qur'an bisa jadi obat. Wa nunazzilu minal Qur'an. Kurang semangat, kurang kompak. Jawabnya yang kompak, yang semangat. Setuju? Ibu-ibu semua jawab. Kalau ada nggak jawab, saya doain lakinya kawin lagi. Yang perawan kagak jawab, aku doain gak laku-laku. Bapak-bapak nggak jawab, nggak apa-apa. CS, Pak. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kepaksa takut laki pada kaum. Bu, seni itu tapi jangan nodain dangdut indah. Cuman sekarang terasa tidak indah karena penyanyinya yang pada brengsek. Nodain seni dangdut, betul? Naik panggung, celana ketat, rok pendek, kaki diangkat salon, goyang mati-matian. Bapak-bapak nonton di bawah ngap-ngapan mati-matian. Udah kayak kan cair dicengkaling, cengap. Betul. Mula-mula Inul Daratista goyang ngebor, Inul lengser, Uut naik goyang ngecor, Nisa Bahar goyang patah-patah, Dewi Persik goyang gergaji, Leli Ajis goyang bulldozer,
Wawa Marisa goyang koplo, Nita Talia goyang heboh, Tita Rizky goyang dadak bergetar. Bayangin bang, dadak bergetar kayak ada setrumnya. Yesi goyang vibrator, Sari goyang hula-hula, Saskia Gotik goyang itik, Syahrini goyang morina, Cita-Citata goyang dumang, Dua Serigala goyang dribble, Rita Ratu Tawon goyang esek-esek, Layang belum ada goyang nyungsep. Udah kata dia aja jangan pakai ngomong. Saya mah apal bukan berarti nonton, ngapalin bu, buat nyari bahan bahan duit. Alhamdulillah. Yang ketiga, jaga akhlak. Setelah maulid, perbaiki akhlak. Ada akhlak rumah tangga suami dengan istri. Istri jangan sampai merentah-merentah, laki gak boleh. Jangan sampai bentak-bentak, laki gak boleh. Sekarang banyak istri gak punya akhlak, beda zaman dulu. Akhlaknya cakep, laki marah, mata melotot, tulang pinggang, berini merengket, kagak berani ngapa-ngapain. Bini sekarang beda, laki melotot, mata merah, tolak pinggang, ngomel, bini nyaut, maksud lo, mak, nih, ada yang begitu, ada, mana dia orangnya? Astag, bu, Nabi pernah kesal juga, bukan Nabi nggak pernah kesal, manusia, tapi beda sama kita, bu. Bukan berarti Nabi nggak pernah marah, Nabi juga pernah marah, cuman marahnya pakai akhlak. Siti Aisyah, bu, pencemburu, bukan berarti Siti Aisyah nggak punya pecemburu, tapi cemburuannya juga pakai akhlak, bu. Nabi ngajarin akhlak dalam rumah tangga suami dengan istri. Nggak pernah Nabi manggil Siti Khadijah dengan menyebut namanya, nggak pernah pulang-pulang dari mana-mana DJ, selalu dipanggilnya mesra, ya Habibah, enak, ya Habibah. Khadijah dipanggil wahai kekasihku, ya Habibah, enak bu. Siti Aisyah nggak pernah dipanggil Aisyah, nah. Selalu dipanggil mesra, ya Humairah, isim tasghir dari Ahmar, yang pipinya kemerah-merahan. Kenapa? Bu, Siti Aisyah pipinya putih, merah merona, maka Nabi panggil Humairah, merahnya asli, bu. Beda dengan perempuan sekarang, penuh kepalsuan. Bibir merah palsu, pipi merah palsu, bulu mata lentik anti badai palsu, pantat gede busa. Nabi ngajarin kita seakan-akan panggil laki, panggil istri yang mesra, yang indah. Ibarat sekarang mama, papa, kan gitu. Kalau mami, papi, kalau abi, umi, kalau ayah, bunda, kalau aa bade kemana, ii bade Ini ngajarin bener bu. Kalau manggilnya enak, mama, papa, anak nurut, mama, papa. Ada anak yang manggil ibunya bunda, boleh, asal jangan manggil bapaknya panda. Lah kalau ibunya dipanggil bunda, ayahnya panda, anaknya beruang. Bu, bapak-bapak nanya, Pak Ustadz boleh nggak kita manggil bini pakai panggilan Nabi nyebut Siti Humairah? Ya Humairah, boleh Pak, nggak apa-apa, asalkan sesuaikan kondisi pipi istri kita. Kalau memang bini istri kita pipinya putih, merah merona, Humairah pantes. Tapi kalau hitam bluak Pak, nggak pantas Pak Humairah. Panggil aja Hajar Aswad, kopi. Lah bagaimana kalau udah hitam, burik digaruk ngebul, panggilnya apa? Ya ampun. Kadang-kadang ada laki bini manggil namanya, ada nggak? Lakinya Mamat,
Bini teriak-teriakan nyari laki. Kenapa? Nggak ada, karena datang tamu. Pas dilongok di warung kopi, itu laki bawa anak umur 7 tahun nongkrong di warung kopi. Bini teriak, "Mat, ada ketamu." Anak dengar emaknya teriak, anak ngomong, "Mat, dipanggil ibu." Kan ngajarin anak kagak bener. Astaga. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga habis maulid musola kita, masjid kita makin syiar dengan sholat jamaah, akhlak kita makin cakep, akhlak dengan suami, akhlak dengan istri, akhlak dengan orang tua, akhlak hidup bertetangga, akhlak kepada Allah. 5 waktu jangan diting ya, sholat sunnah perban ya, Nabi adalah contoh kita. Dosa diampunin, surga dijamin. Ibadahnya luar biasa, sujudnya hebat, syukurnya mantap. Mudah-mudahan insya Allah kita jadi umat Nabi yang istiqomah. Lirida'illah ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanakum bidzulmin ulaika lakumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang beriman yang tidak mencampur adukan imannya dengan kezaliman, dengan kesyirikan, itulah mereka yang mendapat keamanan dan petunjuk dari Allah. Mudah-mudahan kita termasuk dalam ayat ini. Sekian, terima kasih. Jangan pulang dulu, selesai doa baru kita pulang sama-sama ya Bu ya. Buah kedong-dong dibolak-balik biar gondrong jadi mubalek. Buah kedong-dong ada di loyang biar gondrong yang penting sembayang. Mendingan gondrong bisa ngaji, bisa ceramah daripada botak kagak becus ngaji. Alhamdulillah. Ayam pitik dimakan tikus, tikusnya naik ke loteng. Siapin plastik panitia, kalau berkat udah ada langsung bungkus, nanti pulang aku tenteng. Bukan bilangin, uman ngingetin. Kadang kalau nggak diingetin berkat lupa, amplop lupa. Saya pernah Bu ceramah di Depok, panitia lupa ngasih amplop Bu. Selesai ceramah nyelonong ke mobil, dewek-dewek, nggak ada yang ngasih apa-apa. Padahal ke mobil udah jalan pelan-pelan, kagak inget juga panitia. Sampai duduk di mobil, jangan jalan dulu Pir, tungguin, kagak inget juga. Akhirnya pulang bari muter tasbih, ya Allah, ingetin. Alhamdulillah. Tuh panitia ingat dari Depok naik motor nyampe rumah jam 3 pagi, ngetok pintu, saya kirain memedi Bu. Pas buka pintu cium tangan bolak-balik sambil berkata, "Maaf Kiai, lupa ngasih amplop." Aku pun berkata, "Ya Pak Ustadz, aku pun gak bisa tidur mikirin kamu." Tapi alhamdulillah gara-gara lupa isi amplop nambah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah, ada manfaatnya. Bil hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, penyampaian mau'izatul hasanah telah sama-sama kita dengarkan bersama. Mudah-mudahan ilmu yang telah beliau sampaikan dijadikan kepada kita semuanya menjadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah, mohon untuk tidak pulang terlebih dahulu karena acara kita belum selesai. Oleh karenanya saya sebagai pengatur acara, dari pertama kegiatan acara telah sama-sama kita ikuti. Oleh itu mari sama-sama kita tutup dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ya'qub Saifullah SPDI. Waktu tempat dipersilakan dengan segala hormat. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وظهرنا قرة أعيننا مولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين آمين يا الله يا مجيب السائلين وخير المسؤولين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه كافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم والعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بالاستقامة تتبع الكرامة تسرنا بعبادك الصالحين في الدنيا والآخرة بالسعادة بالكرامة وعلى وصحبه بارك وسلم اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما تنفعنا به يا أرحم الراحمين اللهم حسن مقاصدنا بلغ مرادنا وقض جميع حوائجنا يسر لنا كل الأمور وعافنا من كل هم أبل وعاني يسر لنا كل الأمور وعافنا من كل هم أبل وعاني يسر لنا كل الأمور وعافنا من كل هم أبل وعاني ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga untuk para guru di sini para guru, para asatidz ada nasi mandi. Ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.